Nah, ini data kita yang sudah masuk di Excel ya. Kita kan sudah punya data di Excel ini, terus mau kita apakan ya. Kalau mau kita apakan ya mudah. Yang penting namanya mahasiswa nggak usah dimasukkan dulu ya, karena kita fokusnya di nama spesies. Nah, dan juga tidak lupa latitude longitude-nya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya ini kita hide dulu aja, nggak apa. Terus ini biasanya saya save as di Bapak mohon maaf, save screen-nya as, nggak saya jalan Pak taruh kalau di desktop saya. aja biar lebih mudah dicari. Tapi penyimpanannya save as type apa? Bisa kalian pakai txt, bisa pakai txt, biasa pakai CSV ya. Kalau saya pakai txt karena lebih mudah ya. Nah, text tab delimited. Kemudian saya save. Tes cukup. Oh, kita lihat sih bisa nggak ya? Yes. Kita lihat benar nggak ya datanya? Karena dia nggak bisa koma. Biasanya kalau untuk data yang seperti ini kita harus buat koma gitu loh. Jadi mungkin kita pakai CSV saja ya. Kita simpan CSV. Kita pilih file CSV. CSV yang mana Pak? Macintosh apa MS-DOS? MS-DOS saja. Kita taruh desktop. Save. Yes. Oke, kalau sudah coba kita lihat. Saya belum buka kuantumnya ya. Jadi saya stop dulu. Saya stop dulu ya. Saya share screen langsung. Share screen. Saya banyak sekali. Bosan. JS. Notnya kebanyakan. Catatan karena tidak lupa. Kita tunggu. Lama ya. Oke, kita perlu tunggu karena memang buka yang apa ini? Buka Kikis itu agak berat, agak lama, berat memang soalnya. Ini file installernya aja 300 MB, jadi kalau mau buka ini butuh waktu. Apa sambil saya stop dulu ya, mungkin dia juga berat untuk ngupload. Sebentar ya.
Masih lama. Ya teman-teman ya. Iya, Pak. Ini apa laptop saya udah capek. Oke, ini udah muncul. Sudah muncul. Ini udah muncul. Seperti biasa kita pakai new project. Kemudian kemarin kalau kita mau masukkan data, kita pakai ini ya, add delimited text layout. Kemudian kita perlu cari filenya. Filenya tadi di mana, kita taruh di desktop. Dan yang terakhir ini, terus open. Nah, kalau sudah di open itu nanti masuk semua ini datanya. Nah, tinggal ini yang biasanya lupa, yang X yang mana, yang Y yang mana. Kalau yang X itu berarti yang 100, yang latitude ya. Yang Y yang longitude. Kita klik OK. Jangan lupa nanti WGS84 kita pilih, kita klik off. Nah, di sini nanti dia akan membaca. Di mana kok nggak muncul? Biasanya saya zoom to layar. Kalau misalnya ada yang salah, oh berarti ada yang belum, ada yang terbalik ya. Biasanya saya tuh kadang juga lupa, kadang-kadang lupa ingat ya. Mana yang CSV, mana yang mana yang latitude, mana yang longitude. Tadi yang X itu yang latitude, kita balik coba. Yang X yang longitude, yang Y yang latitude. Kemudian kita OK. WGS84. Juga ya. Ini cuma satu ya. Jadi something wrong. Ya ini ada yang salah kayak. Nah kalau ada yang salah kayak gini, dua-duanya nggak bisa dipakai. Oh, sorry. Kalau dua-duanya nggak bisa dipakai, saya akan membuatnya dengan manual. Jadi tadi kan sudah ada file txt ya. Nah, txt-nya saya buka dulu. Ada di sini. Filenya di sini. Sorry, ini tak ganti aja. Ini aja yang tak copy. Kemudian tak taruh di sini. Nanti teman-teman coba ganti koma ya. Sini koma. Jangan lupa dikasih spasi. Oke, ini saya buat segini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan sampai akhir. Sementara ini aja dulu dari saya datanya. Kita tutup, kita balik lagi ke
bagi GIS. Kemudian kita ini yang tanda koma. Dan kita cari filenya di mana. Oke, ini nanti tersebut itu udah betul. Layer shooting nggak bisa. Kita klik OK. Nah, ini baru nanti. Oh, ternyata gini teman-teman. Ini koordinatnya kalian ngamati di satu lokasi ya. Jadi kenapa kok nggak muncul karena kalian koordinatnya sama, jadi bertumpuk. Nah, kalau bertumpuk nggak kelihatan jedanya apa? Ada temukan 3 lokasinya di mana. Nah, dan ini laptop saya sedang ngambek. Nggak bisa. Saya ulang lagi ya. Jadi nanti dari data itu kalian bisa coba. Tapi saya tak pakai datanya saya aja ya. Kayaknya terlalu berat bagi laptop saya. Nanti bisa dicoba lagi pakai data yang sudah ada itu, nanti kita perbaiki datanya. Kemudian kalau sudah, yang penting bagaimana cara membuatnya itu nanti sampai print composer ya. Nah, teman-teman kemarin kan katanya sudah pernah ditugasi seperti ini, tapi belum sampai menjadikannya jadi peta yang sungguhan ya. Itu saya ajarkan sampai akhir. Oke, ini udah muncul. Ini sudah muncul. Saya ulangi lagi. Langsung ya. Ini terus pakai data aja, data penelitian saya. Ya, ini yang Y itu yang tadi yang latitude ya, itu di Y benar ternyata, yang satunya di X. Ini nggak ada yang dirubah-rubah, nggak perlu. Oke, klik OK. GPS 84, double klik, nanti muncul seperti ini. Kemudian ditambah lagi open layer, pakai Bing aja biar mudah, karena kalau Google Maps saya itu bolak-balik pakai nggak bisa. Jadi yang pasti bisanya itu yang Bing Aerial. Nah, saya sukanya pakai Bing Aerial. Tapi ya gitu, kadang dia itu perlu di refresh karena dia langsung terkoneksi ke internet kan ya. Jadi refresh rate-nya itu perlu sering-sering dilakukan, di refresh gitu ya. Nah, kayak gini kan jadinya kepotong ya. Padahal aslinya ya ada layarnya di bawahnya itu ada kondisi lokasinya yang asli gitu. Nah, oke, nggak apa-apa lah kita buat seperti ini. Mana ini nggak muncul? Nah, ini baru muncul bagus. Ini kita ganti karena warnanya, lokasinya terlalu mirip dengan warna peta, jadi kita rubah stylenya, cari warna yang mencolok. Kalau warna yang mencolok ya bisa biru lah ya. Kalau biru kan kelihatan beda, atau merah, atau putih. Putih aja ya. Kita pilih putih, bulat aja, ukurannya kita perbesar biar agak jelas. Oke, kita klik apply. Oke, ini sudah muncul. Sekaligus nanti kita klik kanan di file ini, terus pilih properties, kita pilih label. Tadi labelnya kan ada nama ilmiahnya ya. Kalau nama ilmiahnya tadi ada yang kita pilih di sini. Tadi kan label
dari data itu kan ada data latitude, longitude sama kode atau nama ilmiahnya. Kalau di sini label, kita ganti yang no label, yang no labelnya itu menjadi show labels for this layout. Kalau sudah, kita pilih label with apa. Kita klik lokasi. Kalau saya datanya lokasi, kalau nanti nama ilmiah ya, kita klik apply. Nah, kalau kita sudah klik apply, nanti muncul di sini. Nah, biasanya saya kasih buffer biar nanti lebih kelihatan. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, sebentar ya, saya ada telepon. Mohon ditunggu. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Jadi setelah kita tadi masukkan peta, kemudian titiknya sudah kita masukkan, dan kita masukkan kode. Kodenya tadi juga tertulisnya nggak begitu jelas ya. Jadi untuk memperjelas ya harus kita tambahi buffer. Jadi buffer itu biasanya yang di luarnya dikasih warna biar lebih terang. Kemudian, nah dari sini kita akan melakukan pembuatan peta. Nah, pembuatan peta itu biasanya saya akan menggunakan print composer ya. Jadi di klik project, new print composer. Kemudian ini create unique print composer title. Nah, saya biasanya pakai angka aja 1 atau 2 gitu. Terserah, nanti teman-teman bisa isi apa. Kalau saya tulis 1, nanti judulnya di sini ya 1. Kemudian di sini kan banyak sekali opsi-opsi ya. Jadi mulai dari ini add new map, ini add picture, kemudian ini add new label, ini ada legend, scale bar, kemudian add shape sampai arrow dan sebagainya. Nah, saya langsung bisa masukkan add new map.
Kalau sudah klik Add New Map, nah nanti kita istilahnya membuat kotak ya. Nah, setelah membuat kotak ini kan nanti muncul nih petanya, kemudian rona lingkungannya. Kalau ini kita ingin besarkan, caranya mudah. Tapi teman-teman harus klik Move Item Content ya. Diklik dulu, kemudian kita tengahkan dulu, misalnya saya tengahkan dulu, kemudian saya scroll. Ini kan kebetulan saya pakai mouse, jadi saya scroll. Nah, ini saya scroll. Nah, tapi ini ada yang hilang nih. Kalau ada yang hilang, kalau saya scroll bawah, scroll down, kelihatan tapi terlalu kecil. Kalau saya scroll ke atas, dia terlalu besar. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasi ini ya mudah. Kita di sini di bagian kanan ini ada yang namanya scale. Kita ganti berapa? 20.000. Nah, 20.000 masih belum kelihatan. Berarti kita ganti lagi ya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita sampai nanti datanya koordinatnya terlihat. Sebentar. Oke, bisa tadi nggak. Ini 25 kita coba. Oh, 25 masih belum kelihatan. Masih 1, 2, 3 padahal ada 5 gitu ya. Nah, ini baru kelihatan. Kalau sudah agak kelihatan, kita tekankan lagi, kita turunkan lagi jadi 33. Oh, 33 masih terlihat, masih kurang jelas tapi. Kita turunkan jadi 31, oh masih bisa. Turunkan lagi sampai terlihat jelas. Nah, ini 28. 27. Oke, ya segini cukup ya. Kalau segini udah cukup, Pak, tapi itu tulisannya terlalu kecil. Nah, ini sementara kalau sudah ini jangan lupa diklik yang pen komposer ya. Jadi nanti nggak geser-geser. Tapi tulisannya kecil ini, Pak. Kalian balik lagi. Ini terlihat nggak print komposernya? Jangan-jangan nggak kelihatan. Oh ya Allah. Mohon maaf, Pak, Pak. itu nggak jalan. Nah, ini Iya, baru saya kelihatan. lupa kalau ini ada 2 window ya. Ini ada 2 window teman-teman ya. Jadi kalau window pertama itu ke kuantumnya, window keduanya itu yang di print komposernya gitu. Gini aja wes tak share screen aja daripada ke share per window. Share screen. Nah, kalau gini kelihatan ya. Jadi tadi saya ulang ya, tadi dari project, tadi saya klik new print composer, terus nanti muncul ini ya. Dari muncul ini kita munculkan peta itu di mana? Ini ada add new map. Nah, kita buat kotak. Saya ulang lagi aja lah biar nggak salah. Jadi kok ya nggak bilang ya. Klik move item content ya. Kita move item content. Oke, tapi ini terlihat kecil ya. Kita bisa besarkan kita bisa scroll atas, scroll ke atas. Nah, ini kalau scroll ke atasnya terlalu banyak, nggak bisa disetting, settinglah di bagian kanan ini yang di scale ini. Ya, di scale ini kita edit sampai nyoba sampai 25.000, jangan 25 aja. Nah, ini kalau ini kelihatan semua ya. Kalau sudah kelihatan semua, ini karena biar nanti kalau kita kerja nggak berubah-ubah, ini jangan lupa diklik pen composer. Nah, kalau kayak gini dia nggak berubah. Kalau kita klik ini, kita klik tanpa sengaja terus kita geser-geser, dia pasti berubah. Nah, ini problemnya berikutnya adalah fontnya terlalu kecil, Pak. Ya, kita balik lagi ke kuantum ya. Balik lagi ke kuantum. Fontnya kita besarkan. Klik kanan di sini, kemudian klik properties.
Ya, lambat karena berat. Nih, di sini ada size ya, size font. Kita bisa besarkan. Coba kita buat sampai 12 ya. Kita apply. Oh, terlihat besar ya. Sudah terlihat besar, tapi ini yang markernya, bulatannya masih gak begitu jelas. Bisa teman-teman besarkan lagi. Nah, ini sudah kelihatan besar ya. Nah, kalau ini sudah, kalian balik lagi ke print composernya. Nah, ini masih kecil ya, kita refresh biar kelihatan besar. Nah, ini kan sudah kelihatan. Oke, dari sini kita sudah punya peta yang masuk di lembar. Kemudian berikutnya kita lakukan apa? Biasanya kan kita masukkan grid ya. Kita masukkan grid. Grid itu apa sih? Grid itu merupakan garis ya, garis lintang bujur untuk menunjukkan bahwa kita itu berada di koordinat berapa. Nah, grid itu kalau di bagian kanan ini di pilihan grids ini klik yang segitiganya. Nanti itu ada bagian ini muncul. Nah, grid itu kita tambah satu ini ya. Grid 1 ini ya. Nah, grid 1 ini nanti garis bujur, garis lintang itu nanti sudah ada ya. Nah, ini ada pilihan grid type-nya apa. Biasanya saya pakai solid, kemudian CRS-nya seperti CRS-nya awal tadi kita pilih WGS 84. Kemudian net unitnya nanti dulu kita kosongkan aja. Kemudian ini untuk XY-nya. XY-nya itu apa kok kita harus ngisikan angka. Nah, ini fungsinya. Jadi intervalnya itu seberapa jauh. Kalau misalnya intervalnya X 0,0015, nanti garisnya serapat ini. Nah, kalau kayak gini kan terlalu rapat ya. Ya kita besarkan aja. Kita besarkan sampai nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau 0,05 masih segini, oh berarti kita besarkan lah. Oh, ternyata 0,015. Ya, ini lumayan. Nggak perlu banyak-banyak. Satunya gimana ya? Satunya sama aja, biar nggak susah. Nah, nanti jadi kotak-kotak kayak gini. Oke, kalau sudah, ini kalau mau ganti ya boleh ya. Kalau cross itu, dia itu hanya di ini, di tanda plus-plusnya aja. Cross kan itu silang gini ya. Kalau markers, nah markers itu titik-titik ini. Kalau untuk yang frame and annotation only, berarti dia nanti hanya berupa frame ya. Tapi saya suka solid karena ya ini seperti yang di peta-peta ini. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini ada grid frame. Nah, grid frame ini kalian bisa rubah ke tab tipe zebra. Kalau zebra seperti ini, hitam putih, atau mau interior tick ya, bukan interior tick. Tick itu untuk dilihat di dalam. Ya, ini garis di dalamnya ini ada yang tebal. Atau exterior tick. Nah, kalau exterior itu di luar. Kalau yang interior sama eksterior berarti di luar dan di dalam. Kemudian atau line border ya hanya kotak gitu aja. Nah, ini yang lebih mencolok ini, yang lebih kelihatan. Kalau sudah, ini bisa kita setting ukurannya setebal apa atau setipis apa. Kalau mau tebal-tebal ya nggak usah tebal-tebal. Kemudian ini biasanya saya lewati. Nah, terakhir yang berikutnya adalah draw koordinat. Nah, draw koordinat ini biasanya kan gini ya. Kalau desimal ya angkanya desimal, tapi kalau yang di peta-peta ya biasanya ada degree, minute, and second with suffix. Nah, kalau kita klik ini nanti muncul. Ini yang E, ini yang S. Apa itu? Ini yang bujur timur, east ya. Ini lintang selatan, south. Gitu maksudnya. Kemudian ini kalau misalnya kok mendatar ya, kita bisa rebahkan nggak bisa.
Nah, kalau ini di bagian kanan gambar, berarti kita pilih yang bagian kanan, yang vertical ascending atau yang descending. Nah, itu bisa. Saya biasanya pakai yang descending. Terus, ini biasanya yang muncul di peta kan hanya atas dan kanan. Ya bisa jadi ada yang di kanan kiri juga ada. Kalau saya daripada ribet, yang atas dan kanan ada udah cukup. Jadi yang atas itu top, yang kanan itu yang right, yang left dan bottom kita hilangkan. Nah, berarti yang show all ini kita ganti disable, di disable aja. Bottom and left itu kita disable. Sehingga nanti kalau di peta, nah kanan dan atas aja. Nah, dari sini sudah kita punya peta yang lumayan bagus ya. Tinggal apa yang belum ditambahkan. Ya, pertama adalah skala. Nah, skala itu yang ini. Ya, add new scale bar. Nah, ini scale bar-nya ini belakangnya nggak ada gambar, nggak kelihatan ya. Nah, ini ada background. Kita klik centang, nanti dia muncul background. Terus juga ditambah lagi ini scale bar-nya kan unik ya, ada 250 dulu, terus ada 0. Kalau mau diedit, teman-teman bisa edit. Klik aja di skalanya, kemudian ini ada segmen. Segmen yang bagian left, yang kiri itu ada 2. Kalau cukup nggak usah ada ya, dikasih 0 aja. Kemudian yang kanan mau dikasih berapa? Oh, 3 aja wes. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini fix width ya, jadi lebarnya yang di sini per unit itu menyesuaikan peta yang ada di peta. Kalau ini juga ada width, fit, segment width, berarti menyesuaikan segmennya. Tapi ukurannya sebenarnya sama aja. Jadi nanti terserah kalian mau pilih yang mana. Ini skalanya sudah, kemudian yang terakhir kita masukkan Masukkan arah mata angin. Kalau arah mata angin itu berupa gambar. Ini ada add image. Add image, kemudian kita buat kotak lagi seperti biasa. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul di item properties-nya ada search directory. Nah, kalian klik bawah, nanti dia akan mereload gambar-gambar yang umumnya bisa dipakai untuk keterangan di sini. Nah, kalau untuk arah mata angin ya ini ada pilihan banyak. Bisa ini, ya pilihannya banyak. Tadi kok bilang. Ya, jadi banyak pilihan, terserah mau pilih yang mana. Kalau pilih yang ini ya juga bagus. Warnanya mau dirubah Pak? Oh, silakan ya, dirubah sesuai kehendak hati. Biru kelihatan. Ganti aja terserah yang hitam. Oke, hitam sudah. Kemudian background-nya Pak dikasih, oke kita kasih background ya. Nah oke, ini sudah jadi arah mata angin. Arah mata angin sudah, skala sudah, tinggal kita masukkan legend atau legenda. Legend itu biasanya kita klik ini, add new legend, kemudian kita klik sekali aja di sini, nanti muncul data legenda. Kebetulan ini datanya hanya data lokasi, titik lokasi, maka ya di sini munculnya ya hanya lokasi gitu. Nah, terus ngeditnya gimana Pak? Nah, ini ada titel. Titelnya ini kita tambah ya, titelnya legenda atau keterangan boleh, terserah. Terus ini ada legenda itemnya apa aja. Kan nanti bisa ada sungai, bisa ada apa, gitu. Itu bisa diedit di sini. Nah, ini kalau mau diganti, oh ini namanya salah ini. Nah, ini auto update-nya itu kalian hilangkan centangnya, kemudian ini ada pilihan, di bawah ini ada pilihan rename. Ini kita klik dulu ya, kita klik dulu, kemudian ini ada pilihan rename. Nanti kita ganti titik
Dengan bisa, atau ini di sini nanti nama itemnya ya sebenarnya. Enggak. Ini apa? Data biodiversitas itu bisa. Kemudian ini perlu nggak dikasih tulisan Bing Aerial? Ya terserah. Kalau memang mau dimasukkan ya masukkan aja. Kalau enggak dihapus. Sehingga nanti legendanya kayak gini. Terus Pak biasanya kan ada apa? Ada itu ya. Ada keterangan ini nama peta apa dan sebagainya. Oh ya bisa. Jadi kalau mau ada tulisan seperti itu ini apa saja? Ini nggak usah. Ini di send to tag. Kemudian bisa kita masukkan lagi judul petanya. Judul petanya ya kita buat kotak aja. Atau ini nggak perlu kotak sebenarnya bisa karena ini ada ini add new label ya. Kita klik di sini. Nah ini tulisannya Kigis Mas yang di main propertiesnya ini. Kita ganti peta biodiversitas. Itu ya. Sudah nanti sudah kita lebarkan. Oh gini ya. Oh ya ini ke bawah. Ini sudah muncul. Biasanya kalau alignment-nya kita bisa pilih kayak gini. Nah, sehingga nanti ini nggak perlu kotak lagi. Kita tinggal tambahi frame. Kita paskan di sini sesuaikan sama di bawah. Font-nya kurang besar, ya dibesarkan. Oke, nanti. Nah, sudah. Dan yang terakhir biasanya kita masukkan peta insert. Peta insert itu peta apa ya? Peta ukuran apa peta real kondisi peta misal Kabupaten Malang tapi di dalam ukuran kecil. Nah, kalau saya tetap kita pakai add image ya. Kita buat lagi kotak kayak gini. Nah, tapi cari image source-nya, petanya di mana ya. Nah, ini saya sudah punya peta Malangnya. Nah, ini ditambah keterangan, kita tambah teks lagi, klik di sini, terus kita ganti insert. Nah, selesai dah. Ini adalah peta KW ya. Peta KW, tapi setidaknya kita kalau untuk kebutuhan di skripsi itu kita sudah bisa membuat peta yang seperti ini sudah bagus sekali. Oh ya, yang terakhir juga jangan lupa untuk yang peta ini kita lock dulu biar nanti nggak geser-geser. Terus yang terakhir juga tinggal kita export as image. Nah, export as image ini nanti bisa di dalam bentuk apapun, JPG, PNG terserah. Kemudian dikasih nama peta apa, peta biodiversitas. Kalau sudah kita save, nanti dia menjadi peta yang peta dalam bentuk gambar JPG. Untuk laptop saya, karena laptop saya ini agak error. Laptop saya ini agak error, jadi saya akhirnya kadang-kadang nggak bisa, dan akhirnya saya pakai print screen. Ya, di print screen aja. Di print screen, kemudian kita taruh di laporan atau di skripsi dan sebagainya. Ya, itu adalah tutorial cara membuat peta, sehingga nanti saya harap dari data teman-teman nanti kita bisa buat peta. Gitu. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Jadi silakan nanti datanya akan saya share. Saya coba utak-utak lagi sih, apakah nanti bisa di motif sehingga nanti teman-teman bisa tinggal masukkan aja ya. Terus silakan dicoba. Ini ada yang sudah punya software Quantum JS-nya tuh? Sudah, Pak.
Sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah silakan dicoba, yang belum silakan download dulu Quantum JS-nya. Quantum JS itu kalau mau download ya di websitenya JS, kalian bisa apa, masukkan langsung di Kikis download. Kikis download. Ini free ya, softwarenya free, jadi kalian nggak perlu bayar. Dan ini ada websitenya, kita klik download Kikis. Nah, tapi tolong nanti diperhatikan kemampuan laptopnya seberapa besar. Karena laptop itu kan tergantung speknya ya. Kalau saya aja nggak bisa pakai yang terbaru. Sekarang aja sudah ada yang terbaru itu 316. 316 ini saya nggak bisa pakai. Jadi saya biasanya ke klik all release, kemudian klik on release, kemudian pilih yang previous release Kikis are still available here. Nah, here-nya ini saya klik. Kalau saya klik, akhirnya muncul Kikis yang lama-lama. Saya pakai yang lama karena laptopnya nggak mampu. Tapi untuk Kikis yang saya pakai ini lumayan bagus lah, karena dia itu sudah bisa dipakai untuk analisis peta sampai sejauh itu. Teman-teman bisa pilih yang lain lah. Kalau speknya laptopnya nggak begitu bagus, ya cari yang 214 atau 212, 28 boleh. Kalau laptopnya laptop gamer, ya kamu pakai yang terbaru aja nggak apa-apa. Masalah laptop gamer itu mahal sekali ya. Ya, itu adalah trik untuk download. Nah, ini ukurannya dilihat. Nah, ini ukurannya 300 MB. Jadi perlu space yang agak besar ya nanti teman-teman untuk download dan installnya. Ya, itu sih untuk downloadnya. Oke. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Clear ya? Nah, sebenarnya untuk berikutnya ini, selain kita belajar peta, kita itu harusnya tetap kita fokus ke materi biodiversitas. Nah, saya punya studi kasus. Studi kasus ini sebenarnya mata kuliah studi kasus ini adalah mata kuliah yang perlu kita perlu kita terapkan karena berbasis kasus. Nah, tadi saya mengangkat suatu kasus dari kejadian hubungan antara manusia dengan biodiversitas khususnya gajah di Afrika. Saya tampilkan dulu source-nya. Source-nya saya kirim di kolom chat ya. Stop. Saya kirim di kolom chat referensi. Nah, ini nanti ada apa ini? Ada study case. Terus ngapain ya? Teman-teman saya minta untuk berdiskusi untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan itu mengikuti dari instruksi yang ada di file yang akan saya tampilkan ini. Nah, ini. Jadi case study-nya apa? Saya ngambil jurnal dari itu tadi, saya mengangkat suatu kasus. Saat ini itu ada beberapa permasalahan, yaitu manusia. Manusia itu populasinya kan makin lama makin meningkat. Ya. Kemudian di samping itu, ternyata manusia itu menghadirkan sebuah konflik. Konflik apa? Konflik manusia dengan hewan. Nah, konflik manusia dengan hewan ini yang dicontohkan di benua Afrika itu adalah konflik dengan gajah. Nah, gajah itu manusia kan butuh makan ya, pasti manusia juga akhirnya butuh makanan. Nah,
bagi manusia itu gajah itu menyebabkan gangguan panen karena ya pasti gajah kan memang butuh makan, tapi kan akhirnya lahan yang dipakai menjadi habitatnya gajah dipakai untuk bercocok tanam dan akhirnya gajah itu ya akhirnya juga sebenarnya butuh makan, kemudian mengambil produk dari yang sudah ditanam sama manusia. Selain itu nggak hanya itu, nggak berebut makanan ya, mereka juga ketika berhadapan dengan manusia mereka menimbulkan gangguan dan akhirnya menyebabkan cedera ke manusianya, bahkan ada yang sampai mati. Nah, di studi ini dia menjelaskan ternyata gajah itu sepertinya melakukan balas dendam atas desakan populasi manusia yang menyebabkan itu lingkungannya itu jadi rusak, lingkungannya sedikit. Jadi itu juga tidak lepas dari sumber daya alam yang terbatas. Nah, akhirnya dari awal kasus ini saya ingin bertanya kepada teman-teman yang pertama itu dalam kondisi yang demikian apa yang harus diupayakan agar konflik antar manusia dengan hewan itu bisa direduksi. Nah, ini saya satu-satu aja ya. Pertanyaannya saya lontarkan satu-satu, kemudian silakan teman-teman menanggapi. Nah, kemudian nanti kalau setelah ditanggapi, silakan pada beberapa kelompok, kita bentuk kelompok, nanti terdiri dari 3 mahasiswa. Dari 3 mahasiswa ini nanti silakan dijawab. Nah, kelompokannya nanti, tapi yang sekarang saya ingin melihat respon dari teman-teman. Saya ingin mendengar teman-teman sarannya apa. Coba untuk pertanyaan nomor 1, apa yang harus kita lakukan agar konflik antar manusia dapat direduksi? Silakan yang mau menanggapi. Dari 3 jurnal itu rata-rata menyebutkan berapa, tapi dan bandingkan dengan rumusnya yang kejadian. Ada yang mau menanggapi? Kalau kayak gitu harus ngapain ya? Silakan dijawab. Nanti kita ada skor nilai loh. Biasanya Tia ini mau punya gagasan, ayo Tia sebutkan gagasan itu. Atau kalau dia ada ide, ada hal yang bisa disampaikan kalau dengan kondisi kayak gini. Kalau maksimal itu secara kimianya, kalau secara fisiknya gitu. Halo teman-teman, kok diam? Ya, itu untuk pertanyaan nomor 1 itu, toh, Pak. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa dengan meredakan konflik antar manusia dengan gajah, bisa dengan kayak mencintai populasi gajah di Sumatera, di Lampung kan masih banyak gajah liar tuh di sana. Dengan menyediakan tempat-tempat yang tidak mengusik, misal di hutan ataupun di lapang yang tidak mengusik populasi gajah di sana, dengan saling hidup dengan itu. Dan gajah karena populasinya tidak diserang atau habitatnya masih banyak, kan tidak akan mengusik ke pedesaan. Kalau di sana habitatnya terusik, kan berarti gajahnya akan keluar dari habitat itu, mencari habitat yang lain atau merusak yang lain. Oke, gitu, itu jawaban dari Afida. Coba teman-teman yang lain, pendapat nggak sih dengan pernyataannya Afida? Atau punya jawaban yang lain dengan jawaban dari jawaban Afida? Jadi manusia nggak boleh, mengintrusi ya masuk ke lingkungannya gajah atau disendirikan gitu. Nah, tapi kalau lahannya ya adanya itu gimana terusan Afida? Pak yang lain? Ada yang mau menanggapi? Afida ada nilai.
Yang lain, ayo. Cok Dintai. Halo. Sinta. Biasanya Sinta yang ngomong kok. Di sini ada 2 Sinta. Yuk, jawab. Iya, Pak. Gimana sih? Kalau gajah ya, Pak, eh, terutama di Riau itu masih sering terjadi, Pak. Dekat rumah Sinta juga gajah itu udah ada apa ya, penanganan khususnya, tempat wilayahnya. Kan karena di sana itu di tempat Sinta tuh juga dilindungi, terutama kalau misalnya terjadi kebakaran. Kebakaran itu. Tapi ya itu Pak, kadang kalau misalnya gajah itu kan ada hutan khususnya, itu kadang waktu itu pernah juga sempat sering keluar gitu Pak. Terus, kalau gitu berarti kan gini, kalau treatment ke gajahnya, kan gajahnya di apa ya, istilahnya dilindungi di areanya. Ke manusianya, kan manusia butuh makan, butuh sumber daya alam yang ada di situ untuk diambil. Terus apakah harus mengorbankan salah satu aspek yang mengharuskan yang menyebabkan nanti salah satu dari objek, yaitu manusia atau gajah itu yang menjadi kerugian, yang merasa dirugikan. Kan misal manusia nggak boleh ke situ, berarti kan manusianya juga nggak bisa memanfaatkan gitu. Terus gimana itu? Gajahnya hidup di lingkungan itu, terus manusianya nggak boleh masuk. Kira-kira itu keputusan tepat nggak? Ini ada ERSA, untuk gajah mungkin bisa dibentuk CRU dengan mengumpulkan gajah untuk dijinakkan dan diajarkan untuk mengusir kawanannya jauh dari pemukiman. Ini yang diajari apakah semua atau beberapa? Semuanya atau beberapa saja yang dijinakkan? ERSA? Gajah yang ditemukan itu Pak. Berarti dipilih ya? Oke, jawaban Elsa juga menarik ya. Nanti kalau gajahnya keluar dari zona, biar gajah yang lain aja yang sudah kita jinakkan yang mengatasi. Ya kalau gajahnya saya itu udah menang, tapi itu katanya mau pembimbingan kata Pak Hamdani. Pembimbing satu saya sudah 6. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya. Terus kan tadi memang belum 6, masih 5. Terus tadi Oke, maaf tadi ada Bu Ratna. Gajahnya dijinakkan, nanti yang jinak yang mengatasi. Oke, itu solusi juga ya. Selain itu, apakah nantinya gajah itu yang diberi seperti itu, apakah tingkat keliarannya nggak menurun? Karena lebih hidup apalagi hewan itu kan punya tingkah laku mereka. Ini saya ada kasus makaka, saya lupa di mana. Ini sebenarnya juga cerita dari Prof. Makaka itu dia itu kan punya kecerdasan yang lain. Ketika ada manusia berwisata, terus kita berikan Sprite, dia minum. Ketika kita kasih rokok, dia bisa rokok. Nah, ini apakah juga nggak masalah dengan
dijinakkan itu apa juga nggak bermasalah. Menurut pemisah tuh. Karena kalau nanti dia terbiasa seperti itu, maka makannya dia itu apa, dan nanti tingkat kesehatannya itu bagaimana. Gimana Ersa? Ya Pak, kalau kasusnya kayak gitu gimana? Beda hewan, ya. Ya, udah aku. Apa itu? Aku laki aja, bukan kelinci. Halo? Sama manusia. Ya? Iya, manusia. Terus aku Kurang jelas, Ersa. Pak. Ya, itu tadi kalau misalnya ada kasusnya Ersa mengusulkan gajahnya sebagian dijinakkan. Nah, dijinakkan itu nanti kan pasti ada proses di mana dia itu kita beri kemampuan agar dia itu bisa mengelola lingkungannya. Nah, mengelola ini kan sebenarnya ada pergeseran perilaku ya. Pergeseran perilaku kalau dia harus ini diarahkan dulu dan sebagainya. Nah, kalau ini kan sepertinya analogi dengan kasus yang saya ceritakan di suatu tempat seperti kasusnya kera. Kera itu ketika ada wisatawan itu kan biasanya ya entah itu makan atau minum dan bisa jadi merokok, itu kemudian kita berikan ke hewan, itu mereka bisa jadi terpengaruh dan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh wisatawan atau manusia. Seperti halnya yang disarankan Ersa itu maunya diajari ini itu biar nanti dia itu bisa mengendalikan ya. Nah, apakah dengan itu apakah dengan yang disarankan Ersa itu tidak menyebabkan pergeseran perilaku? Itu Ersa maksudnya. Bingung juga Ersa. Iya, Mas. Ya, memang ini sebenarnya problem banyak sih. Ini saya juga masih mencari-cari bagaimana solusinya agar konflik itu terselesaikan. Memang dari konflik itu tidak akan selalu mendapatkan solusi yang benar-benar win-win solusi. Pasti nanti ada yang tetap dilakukan. Kalau opsi Ersa tadi betul bahwa kita bisa melakukan ngasih tutorial mengajarkan gajah itu agar bisa mengendalikan, agar bisa melakukan hal yang intinya mencegah terjadinya konflik. Tapi memang resikonya adalah perubahan perilaku dari gajah itu pasti terjadi. Terus tadi ada jawaban dari Afida. Afida tadi bilang diamankan. Dan siapa tadi yang jawabnya? Dia ya tadi. Itu kalau diamankan, dikasih zonasi, pasti nggak akan terjadi. Kalau manusianya juga dibatasi akses. Tapi nanti juga pasti manusia itu akan kesulitan mengakses sumber daya alam. Padahal manusia itu kalau di undang-undang kan diatur ya, kesejahteraan hidup manusia itu, masyarakat Indonesia itu dijamin oleh negara. Sehingga tentunya kita tidak bisa mengorbankan kebutuhan manusia, tapi juga kita tidak boleh mengorbankan gajah juga untuk kebutuhan kita. Sehingga ada yang namanya area zonasi yang dikelola oleh manusia, dikelola oleh Taman Nasional dan sebagainya, dan juga untuk proteksi ya. Jadi masyarakat bisa diberikan izin untuk mengakses suatu sumber daya, diperbolehkan, tapi tidak dalam level yang tinggi, tidak dalam level yang berlebihan, sehingga lingkungan tetap terjaga, gajahnya juga aman, manusia juga masih bisa mengambil apa yang ada di alam. Gitu ya. Itu jawaban yang pertama. Nah, nanti silakan untuk jawaban yang kedua dan ketiga. Mana ya? Mana tadi soalnya? Kok hilang? Oke, ini.
Untuk masalah yang berikutnya, silakan nanti dijawab. Kalian bentuk grup ya, nanti saya minta tolong dibagi teman-temannya beberapa kelompok, 1 kelompok 3 orang untuk menjawab yang 2 dan 3. Kalau 1 tadi bolehlah dari jawaban itu tadi, atau bisa ditambahkan. Yang kedua nanti ini apa yang dilakukan agar biodiversitas Afrika tetap terjaga meskipun kondisi saat ini sebenarnya terbatas. Dan yang terakhir ini mengenai isu global yaitu perubahan iklim ya. Kan tadi apa hubungannya dengan kasusnya gajah ini, kan perubahan iklim itu sebenarnya berawal dari populasi yang pesat ya. Pasti nanti juga berdampak pada peningkatan kebutuhan, peningkatan pembukaan lahan, fragmentasi lahan yang dilakukan oleh manusia, dan manusia juga nanti juga mereka terdampak lagi. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim tadi, dan juga terkait ini gajahnya juga nanti apa yang dilakukan untuk tidak terjadi juga problem perubahan iklim juga. Nah, itu nanti silakan dikerjakan. Gitu ya. Oke, ini filenya tak share dulu biar nanti bisa kalian baca, dipahami dulu ya. Tak share di grup ya biar langsung dipahami. Oh iya, jangan lupa nanti referensinya. Referensi yang saya bilang tadi, yang saya share di grup juga, di kolom chat Zoom, itu menjadi informasi awal bagi teman-teman dalam menghadapi kasus ini. Oke. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan. Maaf, Itu di link off topic. Satu-satu. Oke, Pak. Monggo Mbak Dea Jeng. Gak apa-apa, kamu dulu, Cah. Mana yang duluan? Ana Dea wes, Dea dulu. Makasih. Untuk itu pengumpulan tugasnya sendiri jadi satu sama link yang dikirim Bapak di grup itu, Pak. Linknya itu link link jurnal, link informasi, referensi. Jadi nanti dikumpulkan via email ya. Dikumpulkan via email tapi dikoordinir sama dia dulu. Jadi teman-teman nanti kumpulkan ke dia semua, baru nanti kirimkan ke saya via email. Itu deh. Terima kasih. Pak. Oke, ya. Ya. Apa namanya? Ini untuk praktikum terkait praktikum menyiapkan air diisi cairan deterjen terus dikasih lampu cahaya, terus ditemukan hewannya itu cuma 1. Terus itu bagaimana Pak? Nggak apa-apa Pak dimasukkan ke laporan. Kan ini nanti datanya dijadikan satu kelas ya. Bagaimana Pak? Datanya dijadikan 1? Ya, datanya kan dijadikan 1 dalam 1 kelas. Jadi mahasiswanya siapa, kemudian nanti menemukan apa. Jadi di perpetak-petak misalnya Ersa nomor berapa, nomor 30, nomor presensi berapa, 20 ya. Nah, nomor 1 siapa, 20 siapa, nanti di pendatar, kemudian yang sebelah kirinya itu adalah nama spesiesnya yang ditemukan, nanti jumlahnya berapa. Berarti Ersa menemukan formisi D, jumlahnya berapa. Gini ya, tak kasih contoh ya. Saya belum buka Excel.
Nah, kelihatan ya nomor paksa sini siapa 1, 2, 3, 4, 1 C. Nah, ini misalnya 1 itu Ersa, wes ditulis Ersa, namanya apa? Namanya permisi D aja. Kamu nemu apa, Ersa? Nyamuk, Pak. Kecil banget itu, Pak, yang kayak baru netes gitu. Permisi D. Iya. Ini 1. Ya nggak apa-apa, 1 yang menemukan 1. Ya. Nah, terus nanti siapa? Dia menemukan apa aja. Misalnya semut. Lalat. Lalat itu apa? Nama ilmiahnya. Yuk, nama ilmiahnya lalat apa? Apa? Drosophila. Drosophilidae. Mau berapa? Nah, kalau misalnya ada yang sama, yang nomor 3 misalnya ada Afida. Afida juga nemu Pulisidae nih, nyamuk ini. Siapa lagi? Ada Fahim. Fahim menemukan apa kupu-kupu malam-malam itu juga nggak kena. Ya siapa tahu ya kupu-kupu. Berarti kalau kupu-kupu apa? Kalau nggak tahu namanya nanti dulu aja lah ya. Kupu-kupu. Saya menemukan 1. Ya siapa tahu mendekati dan terjebak. Ya dan seterusnya. Nanti diisi, kemudian mendata siapa aja, menemukan. Itu aja sih. Nanti dia lagi ya bantu mendata ya. Jadi datanya teman-teman kumpulkan ke siapa? Ke Dea. Nah, Dea nanti ketika nemu datanya Ersa, berarti terus nama Ersa, kemudian jumlahnya berapa. Terus dilanjutkan lagi nemukan berapa. Gitu. Setelah itu dianalisis ya. Dianalisisnya seperti biasa. Kita cari kerapatan relatif sama frekuensi relatif. KRFR sudah ketemu, nanti kita nilai indeks nilai pentingnya, kemudian yang terakhir adalah indeks diversitasnya. Begitu. Oke? Simpel ya. Bapak, berarti untuk laporannya menunggu data dari teman-teman ya, Pak? Iya. Jadikan 1 dulu, kemudian ini sudah terkumpul belum? Tentu belum, soalnya baru tahu, Pak. Kalau misalkan setiap Dijadikan anak 1. itu, ya saya kira itu pribadi gitu. Kalau Iya. pribadi nanti bahasnya Ersa cuma 1 spesies itu toh. Nah iya Pak, barangkali ada teman-teman yang emang tidak menemukan serangga juga. Ya, oke. Ada yang nggak menemukan sama sekali toh? Halo, ada yang nggak menemukan sama sekali? Belum tahu sih Pak. Ya Tuh, kamu belum kemungkinannya ada. merasakan berarti. Ya kemungkinannya kan ada Pak. Soalnya kan Ersa cuma nemu 1 gitu. Dia nemu berapa? Belum nemu. Belum kerjakan. Aduh, ya segera dikerjakan. Kan praktikumnya hari Rabu, berarti ya harusnya sekarang ini udah datanya udah harus kumpul. Kalau data sudah terkumpul, kemudian dianalisis. Jadi nanti yang dikerjakan Dea itu cuma mengumpulkan data ya, nggak sampai analisis ya, Dea. Nanti yang analisis biar teman-teman sendiri masing-masing yang misalkan ya. Barangkali mau sekalian Pak. PJ-nya baik. Kalau sekalian itu datanya mana dulu? Ayo, datanya mana dulu? Kalau datanya ada ya ayo saya bantu, saya ajari untuk analisisnya. Itu ya. Ini aja ya hari Rabu. Saya harapkan datanya sudah terkumpul, nanti kita analisis bersama. Oke? Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau gitu saya kira cukup. Ini kuliahnya sampai jam 2. Silakan nanti diskusi bersama
dengan teman-teman. Itu sudah ada filenya sama referensinya, tinggal isi aja di bawahnya siapa aja, kelompoknya berapa, terus jawabannya bagaimana. Ini jawabannya subjektif gak apa, karena memang ini kan saya ingin menggali kemampuan teman-teman untuk menganalisis permasalahan ini, terus eksekusinya gimana, solusinya gimana itu. Dan tapi juga harus tetap berdasarkan teori ya, teorinya ada di referensi itu tadi, dan juga dari ilmu yang sudah teman-teman peroleh. Gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Kita ketemu nanti hari Rabu untuk kegiatan praktikum. Semoga tidak ada kendala yang berarti sehingga nanti kita bisa kuliah lagi. Kuliah? Praktikum di hari Rabu tanggal 29 menjelang tahun baru. Oke. Baik, ada yang tanya dulu nggak? Ada yang tanya? Oh, ada yang tanya enggak? Kalau nggak ada, ya sudah. Siapa tahu ini teman-teman yang kemarin ikut kegiatan masih capek, ya silakan istirahat. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke dia untuk memimpin berdoa penutup kuliah. Atau yang mau pilih silakan. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau mau meninggalkan ruangan.